Buat saya kejahatan seksual, kekerasan seksual pada anak itu adalah kejahatan yang luar biasa. Luar biasa sekali. Sekarang tuh kayak di luar nalar ya. Ya. Ini kenakalan tapi kayak bukan kenakalan lagi, udah kejahatan yang mereka lakukan. Ada apa sebenarnya sama anak-anak kita saat ini, iya kan? Ya. Hai Sobat HAM, Apa kabar? semoga semuanya Sobat HAM dimanapun berada dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya semangat. Selamat datang di podcast Sepaham seputar pengetahuan HAM. Selama beberapa menit ke depan, kami berdua selaku host, saya Aldo, Dan saya Jasmine. akan berbincang-bincang dan juga sharing informasi, pengetahuan seputar topik hak asasi manusia. Betul sekali, karena topik perbicaraan kita pada hari ini selain juga tentang hak asasi manusia, tentunya kita juga memperdalam pengetahuan hak asasi manusia secara mendalam, aktual, dan juga informatif. Dan topik hari ini sangat spesial nih. Benar sekali. Hari apa ya kira-kira? Peringatan apa tuh ya? Terkait peringatan Hari Anak Nasional. Hari Anak Nasional diperingati setiap tahunnya pada tanggal 23 Juli. Ya, benar sekali. Nah, selain kita memperingati Hari Anak Nasional, tentunya setiap tahunnya pasti kita memiliki tema nih, Kaldo. Tentunya. Nah, tema pada tahun ini yaitu Anak Hebat, Indonesia Kuat, Menuju Indonesia Emas 2045. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial nih. Tentunya narasumber yang sangat istimewa ya, suatu Iya. kebanggaan juga kita hari ini bisa berbincang dengan beliau. Betul sekali. Kalau boleh kita spill clue-nya nih, beliau ini adalah seorang aktris, juga pengacara, Betul, model juga. pernah aktif di teater, Iya, dan saat ini menjadi aktivis untuk penegakan dan juga kesejahteraan hak anak di Indonesia. Seperti itu, Kaldo. Kalau secara sosok nih, kalau boleh kita katakan, beliau ini beautiful, Yes, smart, ya tentu. brave, very humble, dan tentunya gorgeous. Iya, benar sekali. Mungkin Sobat HAM dimanapun berada juga udah nggak sabar. Sebenarnya siapa Pasti. sih narasumber kita yang kita datangkan pada hari ini? Untuk para sobat HAM mungkin yang sudah lahir di era 90-an ya, Benar. pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Karena sering menghiasi layar kaca televisi ya. Benar sekali. Dan tentunya sinetronnya juga serialnya juga itu semua membooming ya. Pasti. Sangat Sampai hari melegenda ini pada pun ya. saat ini. Betul sekali. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja yuk kita sambut bintang tamu yang menjadi narasumber podcast Sepaham hari ini, yaitu Ibu Cornelia Agatha SHMH. Tepuk tangannya dong. Terima kasih. Selaku Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Selamat datang Ibu. Halo, selamat datang. Sehat Ibu, Selamat gimana datang. kabarnya? Terima kasih. apa Oke. kabarnya nih, Mbak? Baik, baik, Ya. baik. Iya. Ibu Cornelia Agatha, mungkin supaya Sobat HAM dan masyarakat Indonesia kita lebih akrab ya, kita izin boleh kita panggil dengan Mbak Lia? mungkin? Iyalah Mbak aja. Baik Mbak Lia ya. Terima kasih ya Mbak Lia sudah meluangkan waktunya untuk bisa Terima hadir pada kasih. podcast kami hari ini. Terima kasih. Kita langsung masuk ke pertanyaan saja ya nih. Iya, Kak Jasmine. boleh Boleh. langsung aja. Sebelumnya boleh diceritakan sedikit mungkin apa saja sih kesibukan Mbak Lia saat ini? Saat ini lebih banyak aktif di bidang perlindungan anak ya. Kebetulan saya juga sekarang terjun di dunia hukum ya sebagai lawyer dan lebih banyak fokus menangani kasus-kasus anak dan saya juga banyak menjadi pembicara, mengedukasi, sosialisasi ke masyarakat juga ya tentang hak-hak anak, perlindungan anak, seperti itu. Dan juga sekali-sekali ya
berkesenian masih sempat gitu. Iya. Dan sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak DKI Jakarta. Ya. Betul. Kalau boleh kita sebut profesional di Profesional. luar rumah sebagai aktris atau seniman, Mhm. sebagai pengacara, Benar sekali. sebagai aktivis perlindungan hak-hak anak, Mm. tapi juga di dalam rumah tidak terabaikan Ya, tugas nomor yang satu, paling penting ya, prioritas. sebagai seorang ibu Ya. dari 2 orang anak yang Iya. kembar ya Bu ya, Iya. yaitu Makaila dan Tristan. Iya. Saat ini sudah mencapai usia 19 tahun benar? Jalan 19. Jalan Ya. 19 tahun ini. Mm-mm. Kalau boleh kita kepo sedikit nih, Iya. kira-kira bagaimana sih hubungan kedekatan antara Mbak Lia dengan kedua buah hati? Iya, sebelum ini sejak saya melahirkan sampai ya saya menjadi seorang ibu lah ya, saya sempat tidak melakukan aktivitas apapun selain hanya mengurus mereka. Seperti itu. Jadi ada kali 9 tahun saya meninggalkan dunia hiburan dan benar-benar fokus sebagai ibu gitu. Nah, seiring waktu setelah mereka dewasa, sudah saya mulai kembali berkarir dan juga ada dunia baru. Ya, saya kuliah segala macam, kuliah hukum. Saya berusaha menyeimbangkan waktu saya sebagai seorang ibu dan juga karir tentunya. Nah, buat saya penting ya kehadiran seorang ibu ya untuk anak gitu. Jadi saya selalu menyempatkan waktu apapun, apalagi di momen-momen yang sangat penting gitu. Dan lebih banyak juga deep talk ya, bicara hati ke hati. Terus saya juga mengenal dunia mereka dan saya juga memberikan mereka kebebasan untuk menentukan apa yang mereka mau, yang mereka inginkan dalam hidup ini gitu. Tapi kita juga sebagai orang tua memberikan arahan-arahan ya yang positif seperti itu. Dan saya juga membangun apa ya dari kecil tuh yang nomor satu nggak ngerti ya. Saya tuh paling takut gitu kalau anak-anak saya cerdas di sekolah tapi secara emosionalnya enggak gitu. Jadi makanya dari kecil tuh yang utama saya tekankan pada anak-anak saya didik tuh adalah adab ya, empati gitu. Jadi memang bersyukur sampai saat ini saya bangga melihat anak-anak saya yang begitu pintar membawa diri dan juga mengerti bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik seperti itu. Jadi kira-kira ya itulah gambaran saya mendidik anak-anak saya gitu. Dan kedekatan kami tentunya saya sebagai orang tua selalu harus berpikiran yang terbuka, mengerti dunia mereka, memberi mereka kebebasan berpendapat, mau menjadi pendengar yang baik seperti itu. Ya. Amazing Luar woman, biasa ya. adorable mother ya. Benar Makasih, sekali. biasa ya. Di tengah kesibukan tetap memprioritaskan anak. Betul. Seperti Paling itu. terpenting itu ya Mbak Lia. Iya. Iya. Terus Mbak Lia, Ya. kan Mbak Lia sudah sekitar kurang lebih 4 tahun ya Mbak sebagai Ketua Komnas PA. Hampir 5 lah. 5 ya, Iya, hampir iya. 5 tahun. Nah, untuk peranan Komnas PA sendiri nih Mbak di Jakarta, itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan apa sih untuk pelindungan atau penegakan hak Iya. asasi anak gitu? Sebetulnya memang kalau saya tuh berprinsip mencegah itu kan lebih baik ya. Benar. Saya nggak mau gitu hadir hanya sebagai kayak pemadam kebakaran aja gitu. Tapi kita juga harus pencegahannya dong nomor satu. Istilahnya tidak rela lah kita ada satu anak pun yang tersakiti ya kan, gitu, yang menderita atau hidup dalam keadaan ketakutan, trauma dan sebagainya. Jadi memang saya lebih mendorong ke preventifnya. Ketika ada kasus-kasus kekerasan yang kami terima, kita kan juga banyak pengaduan ya gitu. Tentunya ya kita juga berjuang untuk penegakan hukumnya ya gitu. Artinya sebagai korban gitu anak juga harus diberikan keadilan, mendapatkan keadilan. Artinya hak-hak mereka sebagai korban gitu. Jadi balik lagi tadi kita sering melakukan sosialisasi, edukasi ke masyarakat ya, ke sekolah-sekolah gitu. Pendampingan hukum, ya seperti itu. Ya. Oke. Baik. Setiap tanggal 23 Juli, pada setiap tahunnya, kita memperingati Hari Anak Nasional. Iya. Menurut Mbak Lia sendiri, apa sih makna pentingnya kita memperingati hari tersebut? Kemudian, apa sih urgensinya dalam konteks penegakan HAM terhadap perlindungan anak-anak di tanah air? Sebetulnya Hari Anak Nasional itu adalah momen yang sangat penting ya, sangat berharga
untuk menyuarakan tentang hak anak ke masyarakat gitu. Tentunya kan banyak sekali acara, ya kan, kegiatan-kegiatan juga yang menyangkut menyuarakan tentang hak anak ya, yang sifatnya adalah membangun kesadaran masyarakat. Ini adalah momen karena kita semua pasti fokus kan ke acara ini, perayaan ini untuk membangun kesadaran masyarakat itu tentang pentingnya untuk mereka mengerti apa itu hak-hak anak seperti itu. Jadi ini sebenarnya juga merupakan momen pencegahan sih sebetulnya untuk kedepannya supaya masyarakat tuh sadar bahwa anak-anak itu tidak seharusnya menjadi korban kejahatan ya, tidak menjadi korban kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran dan juga stigma negatif gitu. Baik, Setuju luar sekali. biasa ya Iya. penyampaiannya ya. Karena memang bukan hanya peringatannya saja ya, Mbak Lia ya, tapi memang banyak sekali faktor yang bikin kita tuh sadar kalau ternyata tuh penting sekali Hari Anak Nasional ini. Betul, karena kan pasti kan kita kan ada gerakan serempak dia kan, Benar seluruh Indonesia sekali, seperti iya. itu. Dan memang setiap detik itu, waktu itu berharga sekali sih untuk anak-anak kita. Setuju Gitu. sekali. Betul sekali. Selama Mbak Lia sebagai Ketua Komnas PA nih Mbak, kalau isu aktual sekarang nih, kekerasan terhadap anak yang paling banyak terjadi itu seperti apa ya Mbak? Sebetulnya sekarang sih gimana ya, ya ada momen-momen kekerasan seksual yang paling tinggi, Oke. tapi kalau kita lihat lagi juga eh, kayak tawuran, bullying gitu kan. Terus anak yang berkonflik dengan hukum itu kan juga memprihatinkan ya, seperti tawuran, bullying gitu. Terus juga di rumah ya menjadi korban kekerasan dari orang tuanya, seperti itu. Tapi memang yang paling sering kita dapat pengaduan itu seksual, dan itu sangat menyakitkan sekali sih buat kami gitu, karena saya kan selalu terjun langsung ya, maksudnya saya melihat sendiri kondisi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual seperti apa, trauma yang mereka alami, kesakitan yang mereka alami, itu sangat menyedihkan sekali, seperti itu. Kalau ngomongin ini suka mau nangis, Sedih ya. karena sering saya nggak tahu kalau Mungkin kita nggak, tapi memang benar itu ketika kita memeluk mereka tuh ngerasain banget deh, ngebayang itu traumanya bakal berapa lama kan gitu. Jadi saya nggak ngerti kenapa ya sekarang kok orang perilakunya banyak banget yang menyimpang, dan memang yang paling menyakitkan juga bahwa faktanya yang menjadi pelaku kebanyakan orang-orang terdekat seperti itu. Nah, memang buat saya kejahatan kekerasan seksual pada anak itu adalah kejahatan yang luar biasa sekali. Jadi memang ini harus mendapatkan perhatian sekali, negara harus hadir gitu. Indonesia itu sedang darurat kekerasan seksual pada anak. Seperti itu. Jadi memang harus hukuman yang diterima oleh pelaku itu memang harus benar-benar yang maksimal gitu, dan juga prioritaskan juga hak-hak korban ya, seperti hak pemulihannya ya kan, restitusi. Nah, itu juga mereka harus benar-benar dipenuhi gitu, seperti itu. Dan saya juga mau menyampaikan anak yang berkonflik dengan hukum juga akhir-akhir ini banyak sekali ya gitu. Seperti tawuran, dan anak-anak yang bisa dibilang masih kecil tapi sudah ngerti bagaimana melakukan kejahatan gitu. Artinya bukan kenakalan lagi. Sekarang tuh kayak di luar nalar ya. Ini kenakalan tapi kayak bukan kenakalan lagi, udah kejahatan yang mereka lakukan. Ada apa sebenarnya anak-anak kita saat ini, iya kan? Gitu. Kok udah, maaf nih ya, anak kecil sudah bisa melakukan pelecehan seksual, terus sudah bisa membunuh, terus menyakiti, menganiaya orang gitu. Bahkan membulinya juga udah bener-bener yang membahayakan nyawa gitu kan. Nah, menurut saya anak-anak sekarang ini ya mungkin dilepas dari mungkin permasalahan mental atau kondisi background dari kondisi pengasuhan yang salah mungkin ya, atau juga ya banyak faktor, tapi menurut saya memang anak-anak itu memang harus diberikan literasi hukum juga supaya mereka mengerti
segala perbuatan mereka tuh ada konsekuensinya. Konsekuensi hukum ini yang mereka harus pahami. Karena mungkin banyak juga anak-anak yang misalnya tawuran, Iya. Iya. ya kan, main, wah sabet aja gitu-gitu. Jadi ngebully sampai keroyokan, sampai korban masuk rumah sakit dan Iya. bahkan Betul. meninggal. Iya. Nah, itu juga harus dipikirkan, itu semua ada konsekuensi hukumnya. Jadi literasi hukum itu memang harus diberikan di sekolah-sekolah gitu. Dan juga orang tuanya juga memang para orang tua harus diedukasi juga Benar. seperti itu. Masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya nih, Iya. kalau yang sebelumnya kan terkait isu aktual ya, terkait kekerasan terhadap anak. Menurut Mbak Lia sendiri, bagaimana sih perlindungan terhadap hak anak yang sudah diimplementasi di negara kita? Karena pada dasarnya kan setiap anak tuh berhak mendapat ruang aman, inspiratif, penuh kasih sayang, berhak didengar, dihargai, dan mereka bebas mengeksplor setiap potensi uniknya. Dari pandangan Mbak Lia sendiri, bagaimana perlindungannya? Iya, saya merasa sih memang kita perlu kolaborasi ya. Nggak bisa kerja sendirian. Dan memang permasalahan anak itu cukup kompleks. Dan ya memang harus kolaborasi. Dari seluruh elemen masyarakat, ya kan, kementerian, lembaga perlindungan anak, Polri, dan juga organisasi sosial, kita harus kolaborasi sesuai perannya masing-masing. Seperti itu. Dan memang harapan kita semua memang kita menginginkan negara kita menjadi negara yang ramah anak ya. Benar. Seperti itu. Dan sekarang saya percaya semua sekarang sama-sama lagi berjuang nih kita semua kan gitu. Kita berjuang untuk bisa mewujudkan itu. Dan balik lagi memang harus ada kolaborasi gitu. Betul sekali. Jadi kuncinya adalah kolaborasi ya, Mbak. Kolaborasi Kita dan tidak bisa kerja bersinergi. sendiri ya. Dan harus konsisten. Konsisten dan semua yang terlibat di dalamnya harus benar-benar sungguh-sungguh dan memiliki perspektif terhadap anak. Sependapat sekali ya dengan Mbak Lia ya. Iya, benar sekali. Mbak Lia kan sebagai Ketua Komnas PA kan pasti juga memiliki tanggung jawab yang besar ya. Nah, gimana sih Mbak, menurut Mbak, upaya-upaya kita nih di negara ini untuk menekan angka kekerasan terhadap anak? Upaya apa sih yang harusnya kita lakukan gitu, agar semuanya tuh bisa berjalan tepat kayak gitu? Ya itu tadi, memang perlu ada sinergi dan penguatan sistem perlindungan anak itu. Jadi yang namanya sosialisasi, edukasi itu harus terus konsisten, ya kan, dan harus tepat sasaran. Tapi balik lagi harus didukung juga oleh ya penguatan sistem itu, membangun sistem perlindungan anak itu seperti apa? Ya dari tingkat sekolah, ya kan, dan ya itu tentunya harus didukung oleh pemerintah seperti itu. Berarti emang banyak tantangannya juga ya Mbak ya? Ya tantangannya dalam banyak. bidang ini banyak sekali. Yang paling besar itu adalah sebetulnya kesadaran masyarakat. Iya. Membangun awareness-nya itu loh, ya kan? Kesadaran masyarakat itu yang sebenarnya tantangan besar sekali gitu. Terus juga ya itu tadi ya sistem, terus juga apa ya, kayak masih kurangnya empati ya. Empati itu bagaimana ya, kok empati dan juga bagaimana rasa menghargai keberadaan seorang anak itu yang masih kurang sih. Jadi mungkin orang tuh ngerasa anak kecil nggak ngerti apa-apa, jadi gampang disemena-menakan gitu kan. Jadi diinjak-injak haknya gitu kan. Jadi itulah yang sebetulnya harus kita sadari bahwa itu tidak boleh dialami oleh anak-anak kita. Seperti itu. Iya. Benar sih. Bagaimanapun kan anak juga memiliki hak untuk tumbuh berkembang dan juga mendapatkan kehidupan yang layak dan juga aman ya Mbak Lia. Betul, ya. Kita ke next question Mbak Lia. Iya. Seperti kita tahu di negara kita ada aturan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Undang-Undang tentang HAM, di mana kewajiban dan tanggung jawab negara terkait hak asasi manusia adalah melaksanakan dan mengimplementasikan P5HAM. Apa itu P5HAM? Penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan juga pemajuan HAM. Di kementerian kami sendiri, di Kementerian Hak Asasi Manusia, ikut berperan serta dalam perlindungan HAM itu, termasuk dalamnya hak-hak anak. Kita ada banyak program ya. Iya, banyak. Salah satunya juga ada Ranham ya Pak ya. Itu Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia. Kemudian ada Kopeta juga, itu adalah komunitas pemuda pencinta
hak asasi manusia ya, yang saat ini memang Kopeta ini kita juga sudah kerjasama Mbak Lia antara Kementerian HAM dengan beberapa sekolah baik di Jakarta maupun di Jawa Barat. Jadi mereka itu kegiatannya yaitu memberikan edukasi, advokasi dan juga aksi-aksi yang untuk mewadahi mereka yang interest dengan hak asasi manusia seperti itu. Selain 2 program itu juga di kementerian kami ada Direktorat Pelayanan HAM yang tugasnya itu memberikan pelayanan publik yang prima, menerima segala macam pengaduan publik, baik kekerasan terhadap hak-hak anak juga termasuk di dalamnya. Keren. Juga ada Direktorat Penguatan HAM ya. Iya, kita nih Mbak dari Direktorat Instrumen dan juga penguatan. Itu juga kita sudah berkolaborasi dengan beberapa sekolah dari SD, SMP, SMA juga ya. Betul. Untuk penguatan HAM gitu. Nah, melihat hal tersebut, bagaimana menurut Mbak Lia peran dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Kemenham selama ini, khususnya dalam hal mendukung pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak? Ya sebetulnya kan Kementerian Hak Asasi Manusia itu bisa dibilang tonggak ya, garda terdepan gitu untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia, seperti itu. Dan komitmen Kementerian Hak Asasi Manusia dengan melaksanakan P5HAM dan juga mengadakan segala macam program-program pelindungan anak dan layanan publik itu ya, itu sebetulnya sudah menunjukkan bahwa negara itu hadir. Nah, tinggal bagaimana nih untuk menjaga supaya konsisten dan juga harus banyak kolaborasi tentunya karena nggak bisa bersendirian kan gitu. Terus juga harus terus berinovasi ya, harus kreatif dalam membangun penguatan sistem perlindungan anak itu sendiri. Seperti itu. Iya. Jadi kolaborasi penting, konsistensi juga jauh lebih penting. Kalau kolaborasi tapi nggak konsisten, ya berarti nggak jalan juga. Seperti itu. Konsisten itu juga kunci. Dan harus tetap berpegang teguh, berpihaklah kepada anak selalu. Setuju sekali. Karena memang memprihatinkan banget ya Mbak kalau ngelihat kekerasan terhadap anak gitu. Karena memang pelakunya pun anak gitu. Kadang kita juga mikir kok bisa ya gitu. Nah itu yang lebih memprihatinkan kan. Karena seperti saya bilang tadi, anak yang berkonflik dengan hukum itu sekarang itu banyak sekali. Jadi memang kayak kami ya di Komnas Perlindungan Anak DKI sering banget sih kita menangani kasus-kasus yang tawuran gitu kan. Dan kita juga juga mengusahakan untuk kasih bimbingan-bimbingan ya gitu kepada anak-anak tersebut gitu. Dan balik lagi memang itu tadi sih literasi hukum itu penting sekali diketahui oleh anak-anak. Nih pertanyaan lagi ya untuk Mbak Lia. Kedepannya memungkinkan kita nih Kemenham berkolaborasi tentunya dengan Komnas PA. Nah kolaborasi yang seperti apa nih biar kita tuh bisa sama-sama untuk menegakkan hak-hak anak seperti itu dalam upaya perlindungannya juga gitu Mbak. Itu tadi sih sebenarnya kita membangun awareness ya, kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya membangun awareness ya, kesadaran masyarakat gitu, dan juga ke sekolah-sekolah ya, kita edukasi anak-anak. Dan bukan hanya diedukasi, tapi kita juga merangkul anak-anak. Kita kasih ruang mereka untuk bercerita, ya kan? Karena memang banyak sekali sebetulnya anak-anak yang punya permasalahan mungkin yang mereka nggak mau share, ya. Mungkin guru juga nggak tahu ada apa di rumah, atau relasi dengan pertemanannya, atau apa. Makanya saya selalu kalau lagi edukasi ke sekolah-sekolah, saya tuh nggak mau cuma ngomong, datang, kasih paparan, terus pulang. Saya cari tahu ada anak-anak yang lagi terkena masalah nggak di sana, dikumpulin kerjasama nih dengan sekolah gitu, dikumpulin, saya selesaikan seperti itu, dan kita cari solusinya sama-sama dengan sekolah. Yang penting tuh kita kan harus bisa menyelesaikan masalah. Kalau kita mau anak-anak kita ini istilahnya bisa hidup dengan tenang ya, bertumbuh berkembang dengan nyaman seperti itu. Berarti emang pas dikumpulin permasalahannya memang pasti ada ya Mbak di setiap sekolah macem-macem, iya gitu. Nah selanjutnya ada pertanyaan spesial nih dari netizen yang masuk ke DM Instagram Ditjen IDPH. Dari akun yang namanya Rama. Mungkin Kak Jasmine bisa bantu bacakan ya? Tadi kita udah catat. Iya, pertanyaannya Mbak Lia,
area prioritas apa sih yang perlu diperkuat dalam upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia, terutama dalam hal mencegah dan menghapus kekerasan terhadap anak-anak yang ada di Indonesia? Sebetulnya sih semuanya prioritas. Semuanya prioritas. Ya, karena ya kan kekerasan itu kan macam-macam ya bentuknya ya Bentuknya. gitu, dan penyebabnya banyak gitu. Tapi sebenarnya kalau boleh saya kasih ya pandangan saya sih sebenarnya pendidikan karakter itu yang pertama, karena kalau misalnya pendidikan karakter sejak dini ya kita sudah benar-benar maksimalkan ya, itu kan untuk menyelamatkan generasi ke depannya juga gitu loh. Jadi supaya apa ya bisa memutus mata rantai kekerasan lah, kita membangun nih ya, kita membentuk anak-anak Indonesia yang ya manusia yang berkarakter lah, yang punya adab, yang punya empati, yang mengerti bagaimana membawa diri dan memperlakukan orang lain dengan baik seperti itu. Terus satu lagi juga pemberdayaan ekonomi ya, gitu. Seperti itu. Karena kan banyak juga faktor karena masalah ekonomi, ya keluarga atau orang tua stres, anak jadi korban, seperti itu. Ya terutama untuk keluarga yang rentan ya, seperti itu. Terus penegakan hukumnya harus adil itu. Seperti itu. Jadi 3 prioritas itu ya dari pandangan. Iya, itu sih. Walaupun yang lain-lain juga Pasti Semua penting ya, Mbak ya. penting. Pasti. As a closing statement dari Mbak Lia, kira-kira ada pesan apa yang ingin disampaikan kepada Sobat HAM dan masyarakat Indonesia terkait perlindungan hak-hak anak? Iya, yang kita perlu sadari bahwa hak anak itu adalah hak asasi manusia yang melekat loh ya, dari lahir. Dari lahir. Nggak ada yang siapapun yang bisa mencabut. Itu sudah melekat, itu yang harus disadari. Ya, melekat. Jadi biarkanlah anak-anak kita itu tumbuh, berkembang sesuai martabat dan hak asasi manusia. Negara kita ini kan memang Indonesia negara hukum ya, tapi jangan hanya berhukum tapi juga bernegara. Artinya harus mencapai hal yang esensial di dalam bernegara, yaitu anak-anak mendapatkan keadilan. Karena kalau perempuan dan anak tidak dilindungi, negara tidak akan maju. Luar biasa. Sangat mengena sekali ya. Iya, dan memang keadilan itu harus tetap ditegakkan, Kaldo. Tidak memandang gender, baik anak, perempuan, semuanya harus ditegakkan semuanya keadilannya. Wah, tidak terasa nih Sobat HAM dan masyarakat dimanapun berada. Kita sudah sampai di penghujung acara nih. Tidak berasa ya, Kaldo. Iya, dan pada kesempatan ini kami selaku host ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Terima Mbak kasih, Lia. terima kepada kasih. Ibu Cornelia Agatha atau Mbak Lia ya. Terima Mbak, kasih. apa akrabnya. Sama-sama. Iya. Meluangkan waktunya yang Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi ya. Tentunya. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, Mbak ya, di Iya. kesempatan berikutnya. Kesempatan yang sangat berharga tentunya ya, Kaldo ya. Doa kami semoga Mbak Lia tetap pantang menyerah, semakin Terima sukses kasih. ke depan. Terima kasih. Kami dan masyarakat Indonesia menantikan karya-karya yang impactful terkait Terima kasih. perlindungan hak-hak anak. Amin. Tepuk tangan dulu dong buat narasumber hebat kita pada hari ini. Dan tentunya semoga tayangan podcast kita ini juga memberikan knowledge kepada para seluruh Sobat HAM dimanapun berada. Dan tentunya semoga bisa bermanfaat ya untuk seluruh masyarakat di Indonesia. Dan sesuai harapan dari tayangan podcast Sepaham ini, agar kami yang sebelumnya mungkin belum satu pemahaman, menjadi sepaham. Betul, seperti podcast kita, seperti gimana? Kaldo? Sepaham. Seputar pengetahuan HAM. Sepaham. Iya. Oke, keren. Iya. Keren. Dan untuk para Sobat HAM dan masyarakat, apabila tidak ingin ketinggalan tayangan-tayangan terupdate dari podcast Sepaham, jangan lupa untuk tekan lonceng notifikasi di bawah ini. Dan tentunya jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Ditjen IDP HAM. Dan selain itu juga jangan lupa untuk follow account Instagram dan juga TikTok. Oke, di Ditjen IDP HAM. Setuju. Di bawah ini ya, Sobat HAM. Dan ada pesan yang kita mau sekali lagi tekankan untuk Sobat HAM dan masyarakat Indonesia di rumah. Stop kekerasan terhadap anak-anak. Dan lindungi anak-anak
Karena anak-anak Indonesia yang kuat akan mencapai generasi Indonesia Emas 2045. dan ada quotes nih, Mbak Lia atau Ya. Kak Jasmine, saya ada quotes tentang anak-anak diambil dari lagunya Diva International, Whitney Houston. Mungkin Mbak Lia pernah dengar lagunya Greatest Love of Oke. All. Children are our future. Teach them well and let them lead the way. Luar Yeay. biasa. Dan ya kita harus pamit ya sepertinya karena Iya. waktu juga yang memisahkan kita, dan tentunya podcast-podcast kita berikutnya juga pasti akan memberikan materi dan juga pembahasan yang tidak kalah menarik dan tentunya dengan narasumber hebat lainnya. Akhir kata, kami berdua selaku host, mohon pamit. Mohon pamit. Saya Aldo. Dan saya juga Jasmine. Selamat Hari Anak Nasional dan sampai Sampai jumpa. jumpa. Selamat Hari Anak Nasional. Selamat Hari Anak Nasional. Dan terus saksikan Podcast Sepaham.